teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Lubna Nafisa dari kelas 10 TJKT2 SMK Negeri 1 Ampel Kuting. Nah, di sini kita sudah memasuki bab yang ke-9. Kita akan mempelajari managing file yang membahas Debian dan Ubuntu Administration Server ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan mempelajari materi-materi apa saja yang akan kita bahas. Nah, di sini ada 10 materi. Yang pertama struktur direktori pada Linux, lalu yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, lalu yang keempat special karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, lalu yang ketujuh ada membuat direktori mkrd, yang ke-8 perintah cv, yang ke-9 perintah mv, lalu yang 10 yang terakhir yaitu perintah rm. Nah, kita langsung masuk saja ke struktur direktori pada Linux ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur direktori pada Linux. Nah, di sini ada yang paling atas yang bisa disebut dengan slice atau root. Nah, root adalah hak akses user yang paling tinggi dan bisa melakukan apa saja yang ada pada direktori ini ya, teman-teman. Nah, karena semua direktori berada di bawah root. Untuk pemula, kalian bisa mempelajari home directory terlebih dahulu dan bisa mempelajari yang USR atau user terlebih dahulu. USR merupakan direktori yang digunakan untuk menyimpan aplikasi. Jadi kalau di Windows itu bisa sama dengan program file. Nah, kita bisa lihat di File Explorer. Nah, di sini merupakan local disk C lalu program file ya, teman-teman. Jadi USR itu sama seperti ini pada Windows. Selain USR di Linux, juga ada yang namanya home directory. Nah, home ini adalah direktori yang ada pada setiap user yang ada di Linux. Selanjutnya ada etc. Tapi di sini tidak ada etc ya, teman-teman. Nah, etc ini berfungsi untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux. Nah, kita langsung saja buka di aplikasi Debian, di aplikasi VirtualBox dengan Debian servernya ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman cari aja file. Nah, saat membuka file, kalian maka akan secara otomatis berada pada home directory. Nah, di home directory ini ada beberapa direktori lain seperti desktop, dokumen, gambar, dan lain-lain. Nah, untuk melihat user yang ada pada direktori home, kita harus masuk ke direktori root terlebih dahulu. Nah, berhubung di sini tidak ada other location, jadi saya akan menggunakan cara lain. Nah, caranya adalah klik titik 3 di atas, lalu klik yang properties. Nah, di sini klik yang folder ya, teman, icon seperti folder ini. Lalu teman-teman klik yang ini, Debian GNU atau Linux. Nah, di sini lain yang akan kita pelajari. Nah, untuk melihat user saya akan mengklik yang home. Double klik ya, teman-teman. Nah, di sini ada user saya yaitu Lubna. Baru seperti user test pada Linux, maka dia akan membetulkan user test di sini. Nah, untuk mengecek parent directory, teman-teman bisa klik yang titik 3 di atas, lalu klik yang properties. Nah, di sini bisa dilihat parent foldernya itu masih slash atau root ya, teman-teman. Nah, parent melihat directory home pada parent folder, kita harus masuk lagi ke directory yang ada pada home. Nah, di sini klik folder, teman-teman, atau di sini saya akan mengklik folder dengan user saya Lubna, klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman klik ini titik 3 di atas, lalu klik yang properties. Nah, di sini parent foldernya sudah slash home slash ya, teman-teman. Jadi bisa terlihat bahwa parent foldernya adalah home. Nah, untuk materi yang pertama, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Nah, navigasi path ini merupakan mempelajari mengenai basic command atau perintah-perintah dasar yang digunakan di Linux. Jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI karena kita akan mengkonfigurasi lab dengan CLI. Nah, kita mulai dari yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu di sini saya akan memasukkan perintah cd. Nah, perintah cd ini adalah untuk mengganti direktori. Lalu perintah pwd. Nah, perintah pwd
untuk melihat direktori saat ini. Lalu ada juga perintah ls. Nah, teman-teman. Nah, jadi perintah ls ini untuk melihat file apa saja yang ada pada setiap direktori. Nah, langsung saja saya akan masuk ke root. Saya akan masuk ke root terlebih dahulu ya, teman-teman. Root, lalu klik yang ini. Nah, di sini pada terminal. Nah, pada terminal kita bisa masukkan perintah su, lalu enter ya, teman-teman. Nah, di sini masukkan password, teman-teman. Nah, di sini masukkan passwordnya itu yang password root ya, teman-teman. Lalu setelah itu, nah di sini kita bisa memilih folder root. Kita cari yang root ya, teman-teman. Nah, di sini juga masukkan folder root ya, teman-teman. Lalu authenticate. Nah, di sini foldernya kosong ya, teman-teman. Lalu di terminal teman-teman bisa ketik perintah cd spasi /root. Nah, untuk melihat filenya di terminal kalian bisa ketikkan ls lalu enter. Nah, di sini tidak menampilkan output apapun karena pada filenya sendiri tidak memiliki file ya, teman-teman. Jadi terminal pun tidak menampilkan output apapun. Nah, lalu saya akan masuk ke home directory. Nah, kita ketikkan cd spasi /home lalu enter. Nah, lalu saya akan ketikkan ls enter ya, teman-teman. Nah, di sini akan muncul folder saya, yaitu folder dengan user Lumna. Lalu saya akan memastikannya. Kita bisa ke home. Kita ke home ya, teman-teman. Lalu double klik. Nah, di sini terdapat folder saya, yaitu folder Lumna. Nah, lalu saya akan masuk ke root lagi ya, teman-teman. Saya akan masuk ke root. Kalian bisa ketikkan cd spasi / lalu enter. Nah, di sini saya akan melihat file apa saja yang akan pada root dengan perintah ls lalu enter ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat banyak file atau beberapa file. Lalu saya akan memastikannya. Nah, di sini terdapat banyak file ya, teman-teman, seperti bin, bot, dev, etc, home, dan lain-lain. Lalu caranya supaya kalian bisa masuk ke directory lain, di sini saya akan memberikan cara supaya teman-teman bisa masuk ke directory lain dengan cara memasukkan perintah cd. Nah, saya akan masuk ke directory run. Jadi saya akan memasukkan perintah cd spasi /run ya, teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini di directory run ya, teman-teman. Saya sudah berada di directory run. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ketiga, yaitu absolute versus relative path. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebentar mengenai absolute dan relative. Jadi absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktorinya dengan menggunakan tanda slash. Dan jika relatif itu tidak diawali dengan tanda slash ya, teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh. Nah, di sini jika saya di directory home akan pergi ke directory bin atau lib, saya harus memberikan perintah menggunakan tanda root pada awalnya. Jadi /bin gitu ya. Karena bin dan lib ini terhalang oleh USR, kita membutuhkan command root untuk langsung memasuki bin. Jika saya sedang berada di directory USR atau user dan ingin masuk ke bin atau lib, saya tidak perlu mengawali dengan tanda root. Jadi jika dari home akan ke bin, saya harus menggunakan absolute. Jika dari USR ke bin, saya menggunakan relatif ya, teman-teman, menggunakan relative path. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di membuka file, biasanya kalian akan diarahkan ke home directory ya, teman-teman. Ini home directory. Nah,
di terminal kita bisa ketikkan ls, kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Nah, di terminal kita masukkan perintah ls lalu enter ya teman-teman. Nah, pada home directory ini terdapat beberapa folder, bisa kita lihat seperti desktop, dokumen, gambar, dan yang lain-lain. Lalu setelah itu lalu saya akan memasuki directory root dengan cara seperti tadi ya teman-teman. Kita klik titik 3 di atas, lalu klik properties, lalu klik ini teman-teman, lalu klik Debian GNU atau Linux. Nah, kita sudah memasuki root ya teman-teman. Lalu di terminalnya kita bisa masukkan perintah su ya teman-teman, lalu enter. Kita masukkan password terlebih dahulu, passwordnya jangan lupa yang root ya teman-teman. Lalu setelah itu kita ketikkan cd spasi slash, lalu enter. Nah, di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu. Saya akan memasuki ke folder etc terlebih dahulu. Ke folder etc ya teman-teman. Di sini klik 2 kali. Lalu setelah itu lalu di sini saya akan masuk ke folder Apache 2. Di sini juga double klik. Nah, di sini saya akan masuk ke terminal. Nah, di sini saya akan masuk ke terminal menggunakan perintah cd spasi slash etc slash apache 2 ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini kita juga masukkan perintah pwd. Nah, di sini saya sudah memasuki di folder Apache ya teman-teman. Lalu saya akan coba masuk ke folder Apache menggunakan cara relatif ya teman-teman. Dengan cara kita bisa ketikkan perintah cd spasi slash lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan cd apache 2. Sorry teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini menampilkan output no such file or directory ya teman-teman. Nah, bisa disimpulkan bahwa jika kalian ingin masuk ke Apache 2 dengan menggunakan relative path, maka kalian harus masuk terlebih dahulu ke etc. Jadi saya ketikkan cd etc lalu enter ya teman-teman. Nah, jika kalian ketikkan cd etc lalu ketikkan cd apache 2 lalu enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita sudah masuk ke cd etc, kita sudah masuk ke etc apache 2. Kita langsung materi yang keempat, yaitu mengenai special character. Nah, kita langsung saja masuk ke Debian desktopnya ya teman-teman. Sudah memasuki terminal di Debian desktopnya. Teman-teman bisa cari terminal saja seperti di tutor sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini kita ada sebuah lambang atau tanda melengkung seperti ini ya teman-teman. Jadi tanda lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada pada home directory. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan pwd, lalu setelah pwd enter ya teman-teman. Nah, bisa dilihat bahwa saya sedang berada di directory home/lubna, berada di directory home lubna. Lalu jika saya akan ketikkan su ke directory root, maka saya bisa ketikkan su enter. Nah, di sini memasukkan passwordnya itu password root ya teman-teman, password root, bukan password untuk login ke Debian. Lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saya sedang berada di directory home lubna. Di sini tidak ada lambang bergelombang atau melengkung di depannya karena directory ini directory root, bukan directory lubna lagi. Lalu home directory root itu ada pada directory yang namanya root. Di sini bisa ketikkan cd spasi slash root, lalu setelah itu enter. Nah, di sini lengkungannya sudah muncul ya teman-teman, yang bergelombangnya ini sudah muncul. Ini
ini sudah muncul ya teman-teman, tanda yang bergelombang ini sudah muncul, maka saya sudah berada di home directory root. Nah, bisa mengeceknya dengan ketikan pwd. Lalu nah di sini bisa terlihat bahwa saya sudah berada di home directory ya teman-teman. Selanjutnya ada karakter $. Sebentar, saya exit terlebih dahulu supaya mudah. Lalu enter. Nah, di sini terdapat gambar $, icon yang seperti $. Ini melambangkan kita berada pada hak user. Jadi jika lambang $-nya masih ada, maka kita tidak bisa mendapatkan hak akses sepenuhnya ya teman-teman. Lalu ada yang dinamai lambang pagar. Nah, seperti ini. Lambang pagar adalah lambang dari root. Nah, di sini saya akan masuk ke root bisa dengan ketikan su, lalu masukkan password root ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ketikkan cd spasi slash lalu enter. Nah, di sini menandakan bahwa saya sudah berada pada root dan sudah mendapatkan hak akses yang penuh. Selanjutnya ada lambang titik. Lambang titik ini menandakan directory. Sekarang jika saya ketikkan ls, berarti saya akan memperlihatkan file pada directory sekarang. Nah, saya coba di sini, saya ls lalu enter. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke root ya teman-teman. Lalu saya ketikkan ls lagi. Lalu di sini saya masukkan cd etc. Lalu sampai enter. Juga lambang titik 2 seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi lambang titik 2 ini melambangkan parent directory atau directory yang sebelumnya. Jadi directory sebelum etc ini adalah root ya teman-teman. Sebelum etc ini merupakan root. Lalu saya akan masuk ke directory yang ada pada etc dengan mengetikkan ls ya teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa ada directory bisa dilihat di sini ada directory Apache ya teman-teman, ada directory Apache. Lalu setelah itu saya akan masuk ke Apache 2. Bisa ketikkan dengan cd Apache 2. Lalu di sini saya akan enter. Nah, di sini ketikkan lagi pwd ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah berada di directory Apache 2. Apache 2 ya teman-teman. Lalu parentnya apa sih? Parentnya adalah etc ya teman-teman, etc. Jadi saya akan ketikkan cd lalu enter. Nah, di sini seperti teman-teman yang lihat itu, saya sudah kembali ke etc ya teman-teman. D spasi titik 2 ya teman-teman, lalu selalu enter. Nah, jadi kita sudah memasuki materi yang kelima. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah memasuki materi yang membuat file dengan touch. Kita langsung masuk ke terminalnya. Nah, di sini kita akan membuat file dengan touch. Jadi kita langkah awal kita masukkan perintah pwd lalu enter ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini saya sedang berada di home directory dengan user Lubna. Saya sendiri, nama saya ya teman-teman. Lalu saya akan memasukkan perintah ls lalu enter. Nah, di sini saya belum membuat file apapun di dalam directory home saya. Nah, saya akan membuat file yaitu caranya kita ketikkan perintah touch file .txt. Nah, di sini tuh bebas teman-teman mau menamainya txt, btxt atau ctxt. Tapi di sini saya akan membuatnya touch spasi file .txt ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini kosong. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah ls untuk memastikan apakah file yang baru saja kita buat itu sudah berhasil atau tidak. Nah, saya akan memasukkan perintah ls lalu enter.
Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini ada file .txt. Berarti file yang sudah kita buat itu sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, kita coba akan mengeceknya di file ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, folder file txt. Sudah berhasil ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan mencontohkan cara membuat file di dalam dokumen, mencontohkan cara membuat file tanpa masuk ke direktorinya ya, teman-teman. Misal saya ingin membuat file di dalam dokumen tanpa harus masuk ke dalam direktori dokumennya terlebih dahulu. Nah, kita ini tuh berarti menggunakan cara absolute path dengan cara memasukkan perintah. Saya akan masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita memasukkan perintah touch spasi slice documents slice abc txt touch spasi slice dokumen slice spasi abc txt. Nah, kita enter ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat pada foldernya ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, sudah berhasil, sudah tersimpan di directory home ya, teman-teman. CLI-nya apakah ada atau tidak? Di sini kita masukkan perintah ls saja ya, teman-teman. ls lalu enter. Nah, di sini bisa teman lihat ada abc.txt. Nah, ini berarti sudah ada ya, teman, atau sudah berhasil. Nah, kemudian saya akan menghapus filenya. Menghapus file yang baru saja kita buat dengan dua file yang baru saja kita buat dengan cara klik kanan filenya lalu pilih yang move to trash ya, teman-teman. Sudah masuk ke CLI-nya, kemudian saya akan memasukkan perintah ls spasi dokumen slice untuk melihat apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah ls dokumen lalu slice lalu enter ya, teman-teman. Nah, di sini sudah tidak ada file apapun, sudah tidak ada dokumen apapun ya, teman-teman. Jadi untuk membuat file dengan touch sampai di sini. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini kita sudah memasuki materi yang ke-6, yaitu dengan materi perintah ls advance. Jadi perintah ls advance itu apa sih? Jadi perintah ls advance ini merupakan nantinya ini akan memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Nah, untuk caranya kita langsung saja masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah memasuki terminal pada Debian desktopnya. Lalu di sini saya akan coba untuk memasukkan perintah ls terlebih dahulu. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini terdapat menampilkan seperti desktop, dokumen, gambar, musik, dan lain-lain. Nah, jika saya ketikkan ls spasi min a lalu enter, maka di sini terdapat banyak file selain desktop, dokumen. Di sini terdapat config, lalu base logout ya, teman-teman. Lalu di sini teman-teman perhatikan di sini terdapat file yang depannya itu titik ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat yang file yang depannya itu titik. Nah, ini jika ada tanda titik di depannya ini dinamakan itu hidden file atau file yang tersembunyi ya, teman-teman. Lalu saya akan ketikkan lagi ls spasi min l. Nah, ini ls min l ini berfungsi untuk memperlihatkan setiap detail pada file atau directory. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat tanggal dan bulannya ya, teman-teman. Nah, berhubung saya membuat filenya itu baru hari ini semua, jadi tanggal dan bulannya itu sama ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggabunggan semua perintah-perintahnya untuk melihat keduanya, yaitu bisa melihat hidden file dan tanggalnya juga. Jadi teman-teman bisa menggabungkan perintah-perintahnya untuk melihat tanggal dan untuk melihat hidden files dan tanggalnya. Teman-teman bisa masukkan perintah ls min la.
Lalu di sini juga teman-teman bisa menggabungkan semua perintahnya ini untuk melihat keduanya. Bisa menggabungkan perintah untuk melihat hidden files dan tanggalnya ya teman-teman. Untuk melihat hidden file dan tanggalnya, teman-teman bisa menggabungkan dengan perintah ls spasi min la lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa file atau directory yang di depannya ada titiknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat file yang depannya ada titiknya ini merupakan yang dinamakan hidden files atau yang biasa disebut dengan file yang tersembunyi ya teman-teman. Ini juga ada tanggal dan bulannya ya teman-teman. Ini adalah hasil dari perintah ls-l tadi. Nah, materinya cukup di sini, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita memasuki materi yang ketujuh yang berjudul membuat direktori menggunakan mkdir. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Langsung saja kita untuk mempraktekannya di terminal desktop Debian atau di aplikasi VirtualBox-nya teman-teman. Ini mau membuat direktori menggunakan perintah mkdir. Kalian bisa ketikkan mkdir direct new. Di sini saya tidak caps lock ya teman-teman D-nya. Lalu setelah itu di sini ketikkan perintah ls. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada file direct new-nya. Lalu setelah itu saya akan masuk ke dalam direct new ini. Caranya dengan mengetikkan cdir. Lalu setelah itu klik tab ya teman-teman. Nah, otomatis bakal seperti ini. Tab di keyboard teman-teman. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke directory direct new-nya. Lalu setelah itu saya akan mempraktekkan cara membuat directory dalam directory. Pertama, kita ketikkan perintah mkdir loop lah. Ini menggunakan mkdir. Saya akan membuatnya dengan nama saya sendiri. Lalu setelah ini teman-teman klik enter ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan membuatnya lagi. Kita ketikkan mkdir loop 1 slice loop 2. Lalu setelah itu klik enter ya teman-teman. Lalu saya juga akan membuatnya lagi dengan cara mkdir loop 1 slice loop 2 slice loop 3. Lalu setelah itu teman-teman ketikkan teman-teman enter. Lalu untuk mengeceknya saya menggunakan perintah ls. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini bahwa file loop satunya sudah ada ya teman-teman. Ini loop 1. Lalu setelah itu saya ketikkan perintah cd loop 1. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam loop 1. Saya juga akan melihat file apa saja yang ada pada loop 1 dengan mengetikkan perintah ls. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini terdapat loop 1 ini ada loop 2 ya teman-teman. Terdapat loop 2 di dalam loop 1. Lalu di sini bahwa file pada chip 1 ini loop 2. Lalu saya akan coba masuk ke loop 2 dengan perintah cd loop 2. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini saya sudah masuk di loop 2. Lalu saya juga akan mengecek file apa saja yang ada pada loop 2 ini dengan perintah ls. Nah, pada loop 2 ini terdapat loop 3 ya teman-teman. Saya juga akan masuk ke dalam loop 3 menggunakan perintah cd spasi loop 3. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, saya juga akan mengecek file-file apa saja yang ada pada loop 3 menggunakan perintah ls. Nah, ini bisa terlihat bahwa terakhir kali saya membuat adalah loop 3, maka loop 3 ini tidak mempunyai file atau directory lain yang ada pada di dalamnya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita sudah memasuki materi yang ke-8, yaitu perintah cp. Jadi perintah cp atau command cp ini merupakan perintah untuk mengcopy atau menduplikasi file atau directory yang lain. Nah, di sini kita langsung saja praktek ya teman-teman. Kita buka Debian desktopnya terlebih dahulu. File yang akan teman-teman copy, lalu setelah itu klik kanan. Lalu setelah klik kanan, teman-teman klik yang copy ya teman-teman.
Lalu filenya jika sudah klik yang copy, teman-teman bisa mempastenya atau tempel pada directory lain. Nah, di sini saya akan menempelnya di home saja. Lalu setelah itu klik kanan, lalu klik yang paste ya teman-teman. Nah, proses pengkopiannya sudah selesai, sudah berhasil. Lalu, tapi ini terjadi pada file manager. Nah, sih caranya mengcopy menggunakan terminal. Jadi di sini teman-teman ini dulu ya teman-teman, masuk ke terminal Debian desktopnya. Lalu setelah itu saya akan memindahnya itu yang ini saja, yang halo3txt. Nah, kita buka terminalnya, lalu masukkan perintah cp dokumen slice halo3.txt, lalu setelah itu spasi slice home, slice file yang akan dipindah. Di sini saya akan memindah di folder saya. Lalu setelah masukkan perintah seperti ini, teman-teman klik enter. Nah, kita akan cek apakah sudah berhasil atau belum. Kita ke home. Nah, di sini file halo3txt-nya sudah berhasil ya teman-teman. Di home, lalu halo3txt-nya sudah tercopy atau sudah terduplikasikan. Lalu jika kalian ingin mengcopy semua filenya, kalian bisa ketikkan perintah cp loop1.txt loop2.txt spasi loop3.txt. Nah, jika kalian ingin mengcopy semua filenya, kalian bisa ketikkan perintah cp halo1.txt spasi halo2.txt, lalu yang terakhir halo3.txt. Lalu setelah itu berikan perintah desktop slice ya teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah masukkan perintah seperti ini, teman-teman klik enter. Nah, di sini kita lihat di filenya apakah sudah terpindah semua atau belum. Kita home terlebih dahulu, lalu desktop. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah terpindah di desktop semua ya teman-teman, sudah berhasil kita. Lalu setelah itu kita lanjut jika menggunakan cara lain dengan menggunakan bintang. Teman-teman menggunakan cara lain bisa menggunakan perintah bintang ya teman-teman. Di sini ketikkan cp spasi bintang titik txt. Lalu di sini teman-teman ingin memindahkannya di mana? Saya akan memindahnya di public saja. Saya ketikkan cp spasi bintang titik txt publik. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini teman-teman pindah ke file, apakah sudah terpindah di public atau belum. Kita klik 2 kali. Nah, di sini halo.txt-nya sudah terpindah di dalam publik ya teman-teman. Nah, bisa dilihat jika teman-teman ingin mengcopy sebuah directory, teman-teman bisa ketikkan cp spasi min r spasi loop1 slice loop2 slice loop3. Lalu setelah itu spasi slice home slice loopna slice, ditutup dengan slice. Lalu saya karena akan mengarahkannya ke home, tapi ini terserah teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman enter. Nah, di sini cek lagi apakah sudah terpindah atau belum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat loop 1, loop 2. Kita coba untuk mengecek loop 1, loop 2, loop 3. Di sini sudah berhasil mengcopy directory ya teman-teman. Sudah memasuki materi yang ke-9, yaitu perintah mv. Apa sih perintah mv itu? Jadi perintah mv merupakan sebuah command atau perintah untuk merename sebuah directory. Nah, perintah ini juga bisa digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Di sini saya juga sepertinya akan menggabungkan perintah mv dan rm.
poin ke 9 dan 10. Nah, kita langsung praktek saja ya teman-teman. Saya akan merename file halo1.txt tadi dengan mengganti menjadi replace ya teman-teman. Lalu di terminal saya clear terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan ketikkan perintah mv halo1.txt replace.txt, enter ya teman-teman. Lalu kita berikan perintah ls. Nah, di sini teman-teman bisa lihat halo.txt nya, nama filenya ini sudah berubah menjadi replace ya teman-teman. Lalu untuk memindahkan file kita bisa ketikkan perintah mv dokumen saya akan memindahkannya yang halo2.txt. Lalu setelah itu spasi /home /loop. Nah, di sini saya akan memindahkannya di sini, lalu di sini enter ya teman-teman. Lalu kita akan cek di file apakah sudah terpindah atau di. Nah, kita bisa lihat di dokumen tadi. Nah, di sini halo2-nya sudah tidak ada ya teman-teman, sudah terpindah di home. Yang tadinya di dokumen sudah terpindah di home ya teman-teman, halo2-nya. Kita memasuki materi yang terakhir atau yang 10, menggunakan perintah rm. Jadi perintah rm ini digunakan untuk meremove atau menghapus file, dan juga bisa untuk menghapus direktori ya teman-teman menggunakan perintah rm ini. Nah, di sini saya akan mencoba mencoba menghapus file replace yang tadi sudah kita rename dengan ketikan perintah rm spasi replace.txt. Lalu setelah teman-teman seperti ini, teman-teman enter. Lalu berikan perintah ls ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa replace ini file replace yang replace.txt ini sudah hilang atau sudah terhapus ya teman-teman. Nah, lalu untuk menghapus seluruh file kalian bisa ketikkan rm. Di sini kan mau menghapusnya halo ya teman-teman. Jadi rm halo bintang .txt lalu enter. Nah, di sini berikan perintah ls lagi ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini bisa terlihat di sini baik itu halo1, halo2 maupun halo3 sudah tidak ada atau sudah terhapus. Maka penghapusan ini kita sudah berhasil ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menghapus directory, yaitu direct new yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan perintah rmdir direct new slice it teman-teman seperti ini. Lalu setelah itu enter. Nah, tadi kan kita sudah menghapus direct new lah. Kita cek di file. Nah, di sini direct new-nya itu sudah terhapus, jadi sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan lalu di sini juga saya akan menghapus directory 1, yaitu yang loop 1 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ketikkan perintah rmdir loop 1. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada directory not empty. Terdapat output directory not empty ya teman-teman. Atau artinya directory itu tidak kosong. Nah, jadi jika ingin menghapus loop 1 karena jika kita ingin menghapus loop 1 karena jika ingin menghapus loop 1 karena di loop 1 ini ada loop 2 dan loop 3, maka kita harus menghapusnya satu persatu terlebih dahulu menggunakan perintah rmdir loop 1 /loop 2 /loop 3. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, kita akan menghapusnya yang loop 2 menggunakan perintah
rmdir loop 1 slice loop 2, lalu sudah enter ya teman. Lalu kita juga akan menghapusnya di loop 1 menggunakan perintah rmdir loop 1, lalu saya enter. Nah di sini teman-teman sudah ls untuk mengecek. Nah di sini sudah berhasil ya teman. Kita lanjut ke bab berikutnya. Ini udah terhapus.